fashion bro. Apa jadi begini rambutnya Bang Melki sama salon kali ya? Modis bro. Itu celana Bang, naik, lu kebanjiran. rambut keriting. Ya. Jangan begitu bang. Bonding apa Bang Bonding? Fashion bunda. Ya rumah binti bunting. Bunda, pada nggak ngerti fashion, ini fashion terkini. Nih Beben, gimana? Udah mulai menikmati gak gaya baru gua nih? Iya sih, mau jawaban jujur nggak nih? Jawaban jujur. Emang saya tuh memerlukan jawaban jujur, walaupun menyakitkan nggak apa-apa. Yang penting jujur daripada dusta, bohong gitu ya nggak? Saya Bener masih shock nih. loh bang. Masa sih? Masya Allah. Sorry. Nora. Gimana bang? Bang, gimana bang? Nora, nggak pantes. Kok Nora sih? Itu, nyakitin tau gak lo? Iya. Itu tuh, Tuh celana lu ngapain coba kayak orang kebanjiran sebelah. kalau komentarin ke temen itu harus ada rasa basa-basi, Ben. Masa bilang, Nora nggak pantas, itu nyakitin. Justru tau. karena temen kan harus jujur. Udah lah, males lah. Iya ngambek. Terus ngambek ya. Suruh Beben Udah aja dong, buka acara. Kita mau mulai ini bang. Bang, jadi gimana dong? Gak usah. Suruh Beben buka acara, katanya gue. Oh kan ngambek kan. Iya. Katanya saya Nora. Ya jujur dong bagus Jujur jadinya. sebagai temen. katanya. Ya Noranya nggak usah pakai Nora gitu, jangan pakai K dong di belakangnya. Ngapain Nora? Nori berarti. Ya ada kan kata-kata yang lebih halus. Kurang pantes, kurang terlihat Melki banget gitu. Tapi kan bagus juga bang jujur Nora, jadinya langsung berubah gitu bang, jangan nggak begini. Kita mau bawa acara. Ya, tapi saya nggak pede, jadinya saya minder tahu. Ya udah, Saya pakai rendah diri Udah bunda. ganti deh bang, yuk yuk. Ning nang ning nang ning nang. Assalamualaikum Bunda, Bunda. Jujur adalah mengucapkan perkataan benar tentang sesuatu hal atau masalah dan merupakan cermin untuk perbuatan mulia yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Bunda, saat seseorang tengah dituntut berkata benar, kita harus menyiapkan mental karena suatu yang benar bisa saja sangat menyakitkan dan menyayat hati kita. Lalu, apakah demi menjaga perasaan haruskah kebohongan terus dilakukan? Bagaimana bila ternyata kejujuran justru membawa kebaikan bagi semua? Namun bagaimana bila ternyata kejujuran justru membawa kebaikan bagi semua meski melukai hati dan perasaan kita? Saksikan Assalamualaikum Bunda bersama Bang Melki dan Bunda Nada juga Bunda Liza serta Ar-Rohim pagi ini. Nggak masuk lagi. Kegede. Makasih ya. Iya. Nah, kan. Coba udah turun belum? Udah. Nah. Kalau gini gimana bang? Ganteng. Baru. Baru Cakep. ganteng. Masa sih? Baru Masa sih? banget. Ya, ginilah Melki ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Duh, hari ini padahal saya sudah mau mencoba Penampilan lain. tampil baru, biar fresh, tapi nggak cocok. Nah, ngapain ya memaksakan berarti ya Bunda ya? Iya. Terus pakai ngambek-ngambek kenapa tadi? Iya Mak, masa dibilang norak pakai K, norak gitu ya. Harusnya pakai apa kata-katanya tuh harus halus gitu loh. Ketika jujur terasa menyakitkan, Terus? harus memberikan kata-kata yang tidak menyakitkan orang lain gitu loh Bunda. Oh. Ih Bang Melki, norak gitu. Kan bisa kayak gitu kan. Memberikan kritikan, saran itu dengan senyum itu bisa gitu. berbeda loh. Pokoknya lebih baik jujur walaupun menyakitkan. Bener. Tapi nggak mau juga. Kenapa ketika jujur terasa menyakitkan gitu loh Bunda. Seperti yang dilakukan oleh Bang Beben tadi. siapa tuh namanya? Langsung lupa nama ya. Beben. Langsung Ya. lupa nama. Maaf ya Bunda ya sedikit apa sih namanya sharing-sharing aja tadi sama Bunda Nada, Bunda Lisa. Bunda dari mana nih yang di depan saya ini? Haji Salim Al-Ikhlas Bandung. Bandung. Mas Bandung. Jadi sesuai tema kita pagi hari ini adalah ketika jujur terasa menyakitkan. Kita akan bahas bersama Bunda Liza dan Bunda Nada. Dan teman-teman dari Ar-Rohim. Jadi gimana nih? Kita langsung lempar Iya. pertanyaan. Iya baik, mau ngomong tuh mau menyampaikan apa yang tadi Bang Melki alamin. Iya, ketika jujur terasa menyakitkan. Kenapa sih Bun? Iya. Bahkan kadang-kadang orang-orang tuh seperti saya, udah jawab aja jujur, walaupun menyakitkan nggak apa-apa, tapi omongannya doang. Ketika Akhirnya? temennya jujur, Langsung. drop. Tetap sakit hati. Baper. Tetap langsung baper. Bisa-bisa selek. Iya, jangan baper dong. Makan kalau memang baper. Itu lapar. Oh iya ya. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Bunda. Iya. Sehat.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita membahas sekarang mengenai masalah bagaimana sih ada orang yang menerima kejujuran, ya, tapi akhirnya diterima sama hatinya sakit. Lalu bagaimana, apakah enakan kita terima yang jujur tapi menyakitkan, atau memang udah deh nggak apa-apa bohong aja dikit-dikit tapi enak terdengar? Yang mana nih? Nah, kalau Bang Melki tadi kayaknya mendingan bohongin kali ya. Saya mendingan jujur. Tapi tekstur dan nadanya bohong. Oh, Yang seperti tadi. Nah, Ih, penampilan kamu jelek sekali hari ini. oh gitu ya. Itu bingung ya, bikin orang bingung ya Bun ya. Bunda bingung nggak? Bingung, Masya Allah. Baginda Rasulullah SAW mengatakan, kulil haq walau kana murron. Katakan yang benar meskipun itu terdengarnya pahit. Karena yang namanya kebenaran sampai kapanpun pasti akan tetaplah menjadi kebaikan. Tapi kalau disampaikan kebohongan, mungkin 1 hari 2 hari manis terdengar. Tapi lama-kelamaan ketika kebohongan itu terbuka, akhirnya akan mendatangkan hal-hal yang tidak enak berkepanjangan. Jadi jadikanlah ketika ada orang mengkritik, untuk membangun tentunya, terimalah itu dengan yang baik-baik. Bahkan kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kalau memang kamu mendengar satu ucapan yang tidak baik, maka menunduklah. Biarkanlah kalimat itu berlalu, ambil yang baiknya, tanam dalam hati yang baik. Insya Allah ada manfaat buat kita. Tapi kalau memang ucapan itu tidak baik, biarkanlah saja berlalu, jangan disimpan di dalam hati. Karena kalau pengen bahagia, apa-apa itu jangan langsung dimasukin ke dalam hati. Jadi kita ini kan manusia banyak kurangnya, banyak salahnya. Kita kalau bercermin aja baru bisa melihat kekurangan kita. Ini bunda-bunda di sini nih, mohon maaf misalnya kerudungnya miring. Tanpa berkaca bisa nggak tahu bahwa kerudungnya miring? Nggak tahu, perlu bantuan orang lain, perlu bantuan kaca, perlu bantuan teman untuk menyampaikan apa yang benar untuk kita perbaiki. Oleh karena itu perlu kita dengan orang lain agar memberikan masukan yang membangun dalam kehidupan kita. Jadi kalau memang kita bertanya, ini bagus nggak sih? Ada yang menjawab, itu nggak bagus deh. Jangan pakai yang begitu. Terimalah dengan hati yang dingin, pikiran yang jernih, kemudian insya Allah itu akan menjadi kritik yang membangun buat kita. Jadi emang ketika jujur terasa menyakitkan tuh ya udah terima aja ya. Jangan jadi sakit ke hati. Makanya tadi kata Sayyidina Ali, kalau ada ucapan-ucapan yang tidak baik, coba menunduk. Kalau memang itu baik buat kita, ambil, maka rubah. Tapi kalau memang tidak baik, jangan dibawa ke perasaan. Jangan langsung rendah diri ya, minder, nggak mau melakukan. Kan banyak tuh umpamanya karya-karya kita dikomentarin yang ya jelek banget itu hasil gambarnya kayak gitu. Akhirnya berhenti menggambar. Tapi memang betul kata Bang Melki yang pertama tuh. Kalau kita ingin mengkritik seseorang, maka ada adabnya. Di antaranya jangan menyampaikan yang memang sekira-kiranya akan memalukan dia di hadapan orang. Oh, Beben tadi gitu, aku malu Iya ya Bang Beben ya. Bun! Ya. Bunda! Iya. Tema kita pagi hari ini, ketika jujur terasa menyakitkan. Ada yang mau bertanya, silakan. Wih, pas banget nih. Paling Tengah. Bun. Bunda, silakan. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baper nih Bun. Iya. Perkenalkan, nama saya Elis Nurlailatul Badriah dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Bandung. Bun, saya mau cerita. Baper dong. Iya, Bapak. Jawab. Baper nih. Anak saya murung di kamar gak mau keluar. Dia bingung dan sedih karena dimarahin ayahnya tidak boleh nonton konser favorit bandnya. Tapi cara penyampaiannya ayahnya terlalu jujur pada anak remaja usia 15 tahun. Jadi bagaimana nih Bun cara ngasih tahu suami saya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Bunda ini justru untuk suaminya nih. Gimana saya harus menyampaikan kepada suaminya ya biar jujurnya jangan menyakitkan anaknya gitu ya.
kayak Abang Melki tadi ya, hampir aja nggak mau buka acara. Hampir aja loh untung. Tapi saya mikirkan ya istri sama anak kan butuh biaya ya. Jadi saya buka acara ya. Iya. Ya namanya anak ya Bunda ya. Iya. Abis ini aja kita jawabnya ya. Boleh. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Balik lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Bunda. Mau mengingatkan, tema kita pada pagi hari ini adalah ketika jujur terasa menyakitkan. Ada yang berubah nih kayaknya nih. Iya, apa sih itu tadi? Udah pakai topi miring. Topi miring. Tuh. Emang topinya miring sih. Elsa, lu mau kemana itu pakai itu? Biar kayak yang di luar-luar sana, Bunda. Emang Bang Melki dong? Emang penyanyi kondangan kayak begitu. Kan cakep, Bang. Ya. Ada pacul kita punya lo pacul. Punya pacul. Ini mau ngapain dong itu ya? Berkebun. Oh iya. Gak boleh ya, Bang? Boleh kan? Mau jujur apa enggak nih? Hah? Jujur apa enggak? Jujur kacang hijau, Bang. Bubur. Oh, bubur. Yang kacang hijau. Mau jujur apa enggak nih? Jujur. Jujur itu kadang terasa menyakitkan ya. Iya, Bang. Makanya takut. Jadi Ya udah. Oh, usah, tetap aja dipakai ya. bener, Bang? Benar, tetap aja dipakai. Boleh, Bang. Boleh, Ustazah. Jangan sudah. Disuruh jujur nggak mau, masih Takutnya kayak asal pakai. miring mulu jadinya. Nanti disuruh pakai nggak mau nyanyi lagi. Oh, iya. Nah, kita menjawab pertanyaan dari Bunda nih tadi. Bunda yang mana ya? Oh ini. Bunda, gimana nih kalau ngasih taunya ke suami? Karena jujurnya suami itu mungkin menyakiti hati anaknya. Sampai anaknya nggak mau keluar-keluar. Iya loh, Iya. udah berapa tahun tuh di kamar teman-teman. Jangan-jangan anaknya masuk SMP, keluar-keluar kuliah kan? Kasihan. Kelamaan ya. Bun. Ya. Udah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Bunda. Ada kasus seorang ayah menegur sang anak supaya anak nih nggak nonton konser band, tapi negurnya nyeplos-nyeplosnya bikin nih anak murung sampai setahun kagak keluar-keluar kata Bang Melki ya. Ada sikap yang memang bikin nggak nyaman tuh namanya ceplas-ceplos kalau lagi di teman-teman ya. Orang demen ngomong tapi nggak bisa lihat sikon, ngomentarin hobinya anak tanpa menimbang perasaan si anak. Ya. Udah tahu nih anak usianya berapa, Bun? 15. 15 tahun, 15 tahun masih labul ya Bang. Ya Allah, alihkan hobi anak ini nih. Tadi yang game, ke olahraga. Ada lagi perempuan yang demen joget di depan handphone. Alihin buat belajar bela diri. Nah tuh, gimana tuh yang demen hobi joget jadi bela diri? Ya, yang tadinya geboleh-geboleh langsung syahat. Belajar kuda-kuda ya. Alihkan karena yang namanya usia 15 tahun itu masih usia-usia labil. Dimarahin, murung kagak keluar-keluar. Cara dengan baik bilang sama ayang embebnya, sama papa, alihin aja hobinya nih anak. Jangan main ceplas-ceplos baik karena mengukur atau menimbang dan memutuskan. Emang kita dewan juri nih. Ini anak perasaannya bakal gimana kalau kita main komentarin begitu aja. Alihkan nih anak. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alihkan hobi-hobi yang tidak baik itu kepada hobi yang bermanfaat untuk dia. Dan tentunya dengan cara yang baik. Jangan main ceplas-ceplos, main ngebentak-bentak baik. Ntar ngebentak-bentak, Masya Allah anaknya ngedeg-deg.
Umi tahu ngedek-dek. Ini dengkul kita kalau ngegeter apa? Ngedek-dek ya, gemeter ya, kesian. Oleh karenanya nasihatin suaminya, dibilangin insya Allah mudah-mudahan suaminya paham, anaknya pun menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Ini ayahnya konteksnya ini ayahnya terlalu jujur. Terus mungkin untuk anak-anak seumuran anaknya Bunda ini 15 tahun diajaknya diskusi kali ya. Ya, karena diajak udah ngobrol. labil tapi sudah bisa diajak berpikir gitu loh Bang. Daripada konser kan konser kosidahan. La 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 la. Ya, Bun, ya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper silakan kalau mau nanya. Oh, tuh silakan Mi. Nah, Iya. dah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau maju soalnya cakep banget bajunya meling-meling. Bun, Liplap-liplap. Ya. baper nih. Iya. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Airin. Saya dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Bandung. Iya. Gini Bun, saya ini punya temen di komuniti sekolah. Iya. Dan kebetulan dia itu tetanggaan sama saya. Nah, dari sisi ini orangnya itu teh supel dan gaul banget gitu. Jadi mudah bergaul dengan siapapun. Oh. Nah, Ngomongnya melotot. terus dari sisi keuangan kemampuan ekonomi dia itu kurang. Oh. Tapi anehnya dia suka sekali mengikuti kegiatan sekolah yang memakan banyak biaya gitu. Saya heran gitu ya, dia itu gengsi atau tidak mengakui kemampuan dirinya sendiri atau menerima keadaan itu Bun. Iya. Nah kira-kira gimana caranya ini dong Bung? Saya memberi saran kepada teman saya itu agar tapi tidak menyakiti perasaannya gitu. Iya, tapi secara jujur saya memberi saran dia tapi tidak menyakiti perasaan. Itu saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bagus, Masya Allah. Ngeliat temennya dalam keadaan yang terbatas. Ya. Cuma kalau lagi ada urusan-urusan yang uangnya banyak kok dia ikut gitu ya, aktif. Ini gimana? Apakah menutupi kekurangannya? Apa memang gengsi? Atau gimana nih? Nah sebenarnya gini, ketika kita bergaul memang satu hilangkan dulu kita namanya negative thinking ya. Hindari yang namanya zon atau suuzon, prasangka yang buruk. Karena kita nggak tahu bisa jadi dia punya tabungan. Kita nggak tahu bagaimana teman kita. Baik sangka nomor satu, mungkin dia punya tabungan, mungkin dia juga punya simpenan. Tapi kalau kita lagi ada bicara sama-sama, boleh diajak ngomong dengan bahasa yang baik. Bun, ini kamu ini biaya gede loh, kamu simpenan punya uang, punya simpenan. Oh tiba-tiba dia bilang, iya saya punya alhamdulillah, kebetulan warisan saya 7 turunan gak bakalan habis. Waduh, ternyata dia orang. Ternyata memang punya hartanya, tapi dengan keterbatasan, dengan kesederhanaan. Jadi boleh diajak bicara. Tapi kalau yang memang kedua, iya sih sebenarnya saya emang gak punya apa-apa. Cuma kan saya malu kalau misalnya dibilang sama teman-teman gak gaul, gak punya duit. Sampaikanlah dengan yang baik ya, bahwa untuk urusan silaturahim tidak perlu mengeluarkan harta yang banyak, asal kumpul, kamu apa adanya saja. Karena kalau kita memaksakan kehendak dikhawatirkan nanti susah pada ujungnya. Kan banyak kerap terjadi tuh dengan pergaulan pun seperti itu. Oh, kita nongkrong hari ini di tempat restoran mewah, hampir tiap hari begitu. Tapi ada salah satu temennya harus ikut demi masuk ke pergaulan tersebut. Memaksakan diri. Akhirnya minjem uang deh jatuhnya. Iya Masya Allah, disampaikan aja pelan-pelan tapi kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada teman kita. Benar. Kalau memang dia punya tabungan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau memang dia punya keterbatasan, sampaikan. Jangan memaksakan diri. Iya, don't judge a book by its cover. Jangan lihat buku dari sampulnya aja. Kalau umpamanya sampulnya jelek, isinya kan belum tentu bagus. Jelek juga dong Bang berarti ya. Jangan lihat dari sampulnya maksudnya, ya kan? Sampulnya umpamanya jelek, dalamnya kan belum tentu jelek, bisa jadi bagus gitu. Bun, Bunda, masih ada yang mau bertanya? Silakan. Boleh, udah ada. Oh iya. Ya Bunda, silakan. Bunda siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kacamatanya sama lagi Bunda.
Iya bang. Oh iya. Cuma gedean bunda dikit. Tuh bun ada pitanya bun di tangannya bun. Mana? Oh Iya. iya. Kenapa Saya bun? kan di keluarga anak yang sulung. Namanya Ya. siapa? Perkenalkan nama saya Cucum Jumina. Ya. Bu Cucu. Ibu Cucu. Anaknya berapa bu? Anak 3. Anak 3 laki. 1. Pinter benar. Lebih dekat lagi. Bunda anak sulung. Iya. Adanya berapa bunda? Adiknya 2. Sulung, Bang. Banyak banget bang sama adik-adiknya disebutin. Saya selalu jujur ya kepada adik-adik saya. Sesedih apapun. Tapi anehnya saudara-saudara selalu bilangnya saya so tahu gitu gimana gitu ya. Jadi gimana lah. Boleh agak kencang. Iya, saya cara pandang terhadap saya gimana gitu. Jangan sampai ke saya gimana gitu. Oh, jadi sering Gimana gitu? sering komentarin atau nasihatin adik-adiknya. Bilangnya Kita dibilang so tahu. Iya. Padahal mah saya kan jujur ke adiknya. Ngasih tahu ke adeknya ya. Untuk hal yang terbaik tentunya kan yang dikasih. Iya. Begitu aja Bun, gimana caranya gitu. Udah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kelihatan sedih banget ya. Iya, serba salah mau menyampaikan kebenaran tapi disalahin juga. Iya, bahkan dibilang sama adeknya, so tahu nih kayak gitu-gitu. Iya sakit banget ya bunda ya. Bunda tahan dan sabar. Kita jawab setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Balik lagi di Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Karena Islam itu penuh cinta. Nah, pertanyaan dari Bunda nih tentang adik-adiknya nih. Bunda kan sebagai anak tertua tuh sering dong ngomentarin, kasih saran, kritik sama adik-adiknya. Tapi adik-adiknya suka nggak nerima, bahkan cenderung ngomong apa tadi? Bunda? So tahu nih. Gimana nih Bunda? Gimana ya? Tuh, kok pada nggak saling bertanya nih? Bun. Ya. Bunda. Iya. Bagaimana sikap kita dibilang sok tahu sama saudara-saudara? Waduh sakit. Orang mengisi hidupnya dengan caranya masing-masing, Bun. Mereka menikmatinya dengan caranya masing-masing. Jadi tidak perlu kita nilai dari sudut pandang yang berbeda. Pertama, kita tabayun sama keluarga ya, Bun. Kenapa sih kok teteh, empok, kakak dibilang Adek? sok tahu? Iya kan ceritanya kakaknya. Iya benar-benar. Iya, sama adik-adiknya kenapa dibilang sok tahu? Padahal kan ini demi kebaikan. Bilang begitu. Dan ingat, Imam Syafi'i mengatakan, nasihati aku dikala aku sendirian. Nah, bisa jadi adik-adiknya bilang so tahu karena kita emang ngomentarinnya main nyeplos depan orang. Imam Syafi'i mengatakan nasihati aku dikala aku sendirian. Yang kedua, jangan memberi nasihat di tengah orang ramai. Bunda Nada tadi udah bilang. Yang ketiga, memberikan nasihat di tengah orang ramai sama dengan melecehkan. No Bang Beben tadi, Bang Melki sampai langsung pundung. Baper ya. Dan Imam Syafi'i juga mengatakan jika menolak saranku maka jangan kau paksa aku mengikuti kata-katamu. Jadi orang ini punya hak masing-masing. Kita sampaikan dengan cara yang baik, sampaikan dengan cara yang kekeluargaan, jangan main ketas-ketus ngomentarin hidup orang. Orang juga ujug-ujug dibilang begitu kagak demen begitu. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul. Betul. Betul Bun, betul. Betul. Ya, oleh karenanya komunikasi dengan keluarga yang baik nih maksud kita baik, tapi mungkin caranya yang kurang tepat. Jangan baper lagi Bun ya. Habis ini datengin adik-adiknya, bawain rantang, suruh dia yang ngisiin, kita mau bawa, maksudnya gitu. Iya emang suka sakit ya Bunda kalau apalagi orang ngejawabnya, sok tahu nih saya pernah loh. Dibilang sok tahu sama orang, saya cuma ngajarin dia bikin mie ayam. Saya ngajarin, saya dibilang sok tahu.
Saya ngajarin sama tukang mie ayam. Ya iyalah Bang. Jangan, Mbak Ali. Jangan ngajarin istri cari duit. Iya, pinter ya Bang ya? Pinter. Terakhir saya taruh di dalam batu es duit saya ketemu sama istri saya. Di batu. Pinter banget istri saya nyari duit. Ampun, ampun. Duit gaib berarti Bang. Apa? Duit gaib. Duit gaib, duit sial Bunda. Duit sial. Sial bener tuh duit ketemu. Udah bener-bener di kulkas. Iya, di kulkas di dalam batu es ketemu juga. Ada. Bun. Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang mau nanya silakan. Nah. Boleh. Oh iya. iya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Ida dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Bandung. Ya. Baper nih Bun. Ya. Saya punya teman saya itu curhat sama saya. Dia dihadapkan, dia melihat suaminya lagi selingkuh di depan mata dia. Apa? Oh, apa? Dia melihat suaminya selingkuh di depan mata dia. Oh. Berarti suami di sini nih. Terus Bunda. Sedangkan suaminya itu tidak tahu kalau istrinya melihat dia lagi selingkuh. Oh. Nah, sakitnya apa itu. langkah seterusnya yang harus teman saya tempuh? Duh. Jujur saya pengen nyaranin dia cerai. Aduh, jangan mudah. Tapi saya takut itu salah. Nah, saya mau minta solusinya sama Bunda. Terima kasih Bunda. Iya. Kita udah pernah membahas tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan langsung menyarankan ke teman untuk bercerai gitu, jangan. Iya, betul. Waduh. Amit-amit ya. ditanya. Ya kan biasanya orang gitu Oh, kan, iya, nggak ada iya. meja Bunda. Yang ada hubungannya sih Bang ini sama ini ya Bang. Nggak ada sih sebenarnya, tapi orang-orang sering melakukan itu. Oh iya. Biasanya nggak ketinggalan zaman. Masya Allah Bun. Ya. Bunda. Ini dijawab ya Bang Jawab ya. nggak Bunda? Bun. Hah? Kita sebagai suami jangan menciptakan kenangan buruk kepada istri. Trauma tuh urusan apa tadi selingkuh gitu Iya. ya. Nah kemudian yang kedua Bun, Ya. Bunda, jangan juga kita langsung labrak orangnya. Kemudian yang kedua jangan juga kita ngomong sama istrinya ceraiin aja, minta cerai aja sama suamimu. Tuh laki kagak bener. Ini yang kayak begini nih dikhawatirkan nanti ujungnya bukan ada solusi tapi hatinya jadi gelisah. Dalam Al-Quran Allah sudah cantumkan cuma 3 ayat surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Demi masa. Wal asri innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia itu selalu dalam kerusakan. Iya. Ya. Illa, tapi ada kecualinya. Siapa? Illalladzina amanu wa amilus solihat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang pertama, manusia akan selamat kalau dia beriman kepada Allah. Manusia akan selamat kalau dia ini menyampaikan kebenaran. Dan juga akan dia selamat apabila dia menyampaikan tentang kesabaran. Jadi kalau mau menyampaikan tentang kebenaran silahkan. Karena memang kulil haq walau kana murron. Katakan. Meskipun pahit. Tapi setelah itu sandinglah dengan sampaikan kesabaran. Pertama ngomong dulu sama suaminya kalau kenal. Kalau kenal ngomong sama suaminya, kamu jangan begitu, yang kamu lakukan itu menyakiti wanita. Kamu menyakiti istrimu. Coba kamu udah punya anak, lihat bagaimana efeknya ketika seandainya ada perceraian. Berubah? Ayo berubah. Tapi nggak berubah juga. Boleh kok ada orang ketiga untuk menyampaikan kepada suami itu tuh yang lagi selingkuh atau juga menyampaikan kita pelan-pelan kepada nih istri yang terzolimi. Tapi setelah itu jangan dimotivasi udahlah pisah aja. Tapi juga sampaikan kebenaran dengan disanding nilai kesabaran ya. Gitu ya Bunda ya. Bun. Iya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper mau nanya silakan. Oh boleh. Boleh. Udah megang mic aja. Semangat nih. Boleh Bun, berdiri silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Waalaikumsalam. Saya Ibu Desti dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Ya. Bandung. Ya. Yang saya mau tanyain ini kan adik saya suka nonton gosip. Nah di gosip itu kayaknya keadaan artisnya itu glamor.
Tapi kok nggak sesuai sama kehidupan sehari-hari, yang suka selingkuh, suka cerai, terus udah kawin 3 kali. Allahu Akbar. Siapa tuh, Bun? Hubungannya glamor sama Nah, saya juga bingung nih, antara jujur sama buka aib itu apa bedanya ya, Bun? Oh. Bedanya jujur sama ngebuka aib. Iya, sama ke artisnya itu gimana tuh? Nah, ya artis nih, Bun nih. Ya itu Lah? kehidupan dia yang di dalam yang di stasiun TV-nya kok beda sama yang kehidupan sehari-harinya dia. Oh, beda. Itu stasiun balapan. Stasiun. Iya, stasiun. Ya, itu aja ya Bunda ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelihatannya umpamanya di TV itu penuh kepalsuan lah. Kalau umpamanya di acara di TV-nya, wah glamor, romantis kayak gitu-gitu. Ternyata kehidupan aslinya tidak sesuai gitu ya Bunda ya. Suka selingkuh dan sebagainya. Gimana nih Bunda Liza? Saya. Iya. Jawab sekarang. Jawab sekarang. Antar aja. Sekarang Oh, aja. sekarang baik. Bun. Ya. Bunda. Iya. Apa sih bedanya ngebuka aib sama berkata jujur, ya? Apabila kita mendengarkan sesuatu, melihat sifat seseorang atau melihat peristiwa atau apalagi melihat bukan sifat lagi apa tuh, Bun? Fisik seseorang yang kira-kira nih kalau misalkan tuh orang tahu kesel, nggak suka dan kita pun nggak itu nggak bagus, itu namanya sudah aib. Dan bagaimana sikap kita? Kita harus menutupi aib seorang muslim. Karena apa? Kata Nabi Muhammad SAW, maka kita pun akan ditutupi aib kita kelak di hari akhir. Ya, menutupi aib. Tapi dengan jujur, bagaimana hukumnya nih kalau kita mau jujur? Jujur juga tentang keburukan orang lain boleh dilakukan. Kata Imam Nawawi, dilakukannya di mana? Pertama, di persidangan. Bilang nih kalau dia nih pencuri, pezina, nauzubillah, begini. Katakan di dalam persidangan. Yang kedua, boleh kita jujur tentang keburukan lembaga. Contoh, travel yang zolim, yang nipu. Bilangin biar kita kagak masuk travel kayak begitu. Boleh kita lakukan. Asalkan aib seseorang itu perlu kita tutupi. Kita tahu nih emang orang ahli maksiat. Kita tahu nih emang orangnya jarang sholat. Tapi kita tutupin aibnya agar urusan dosanya dia, urusan dia sama Allah. Boleh tuh. Boleh kita tutupin aibnya. Yang penting kita nasihatin nih orang. Jangan sampai dia melakukan kemaksiatan. Ya. Jujur tentang keburukan orang lain perlu dilakukan. Imam Nawawi tadi mengatakan di hal-hal yang tertentu di persidangan. Ketika mengatakan lembaga tertentu itu jelek atau menipu. Itu bisa. Gitu ya Bun ya. Gitu Bunda. Allah Ta'ala. Kalau memperkuat kejujuran dengan mengucap demi Allah, gimana Bunda? Sumpah. Itu sumpah. Iya. Kalau memang tidak diperlukan nggak usah. Kan banyak tuh Bunda kayak gitu ya. Kadang-kadang Bang, urusan ketoprak, urusan terasi aja itu bisa pakai demi Allah. Iya. Istrinya bikin nasi goreng, suaminya nggak suka pakai terasi. Istrinya suka pakai terasi, bikinlah nasi goreng pakai terasi. Dimakan. Disajikan kepada suami, ini pakai terasi ya? Enggak Bang, demi Allah kagak pakai terasi. Itu Urusan kalau memang tidak diperlukan, jangan ya Bun ya kita ya, Iya. jangan. Kita Bun, jangan gampang menggunakan kalimat sumpah. Apalagi itu adalah lafzul jalalah yang paling tinggi. Jangan pergunakan asma Allah dalam keadaan-keadaan yang rendah. Tempatkanlah Allah pada posisi yang terbaik. Oh gitu. Kecuali kalau diperlukan Bang. Kalau diperlukan banget, seperti di persidangan Iya, itu juga di ya. persidangan. Lagi kepepet. Demi Allah, kamu besok mau dibunuh. Boleh tuh kita laporin. Bilangnya lu bakal kita takut banget. Takut Enggak, saya. Bang, itu contoh. Iya. Itu kadang ringan gitu mengucapkan demi Allah tuh sering banget kita Tidak boleh kan gitu. Tidak boleh mudah mengucapkan sumpah. Saya pedagang tuh sering begitu tuh Bun ya. Iya. Demi Allah saya belinya cuma 5.000. Nah, Padahal 2.000 dia beli. Hati-hati tuh Bun. Jujur aja nggak boleh ya. Harus menempatkan sumpah pada kalimat-kalimat yang baik. Apalagi kalau bohong. pakai Walaupun sumpah. dia jujur itu ya. Walaupun udah jujur. Sumpah nih, demi Allah saya mabok 4 botol kagak mabok. Nah tuh. Waduh itu lebih dosa lagi. Lebih dosa lagi. Menarik banget tema kita hari ini ya. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita lanjutin lagi. Tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum
mengakhiri acara kita pagi hari ini, kesimpulan ini seperti apa nih? Apakah kejujuran itu harus terasa selalu menyakitkan? Tidak selalu kejujuran itu terasa sakit untuk kita dengarkan. Asalkan pertama kita memposisikan orang yang kita ajak bicara seperti kita sendiri. Kira-kira kalau kita kasih kata-kata ini kita sendiri sakit apa enggak? Nah, posisikan lawan bicara itu adalah kita. Yang kedua, bijak memilih kata dan memilih nada. Ya benar. Bicara. Jangan asal nadanya kencang, wow udah sakit. Benar. Gitu, insya Allah. Dan seorang ulama pernah berkata, bahwasannya aku ini lebih senang apabila orang lain mengkritik aku, tujuan untuk membangun, daripada memuji aku. Karena ketika kalimat pujian-pujian dan itu adalah kebohongan, maka sesungguhnya aku akan terjerumus kepada hal yang sangat buruk. Tapi kalau misalkan menyampaikan kejujuran dan itu adalah untuk membangun, insya Allah aku akan menuju kepada tingkatan yang tinggi, yaitu kebaikan. Jadi kalau memang ada yang mengatakan jujur kepada kita, niatnya memang untuk merubah diri kita lebih baik, maka terimalah dengan nilai yang positif, jangan dimasukkan ke dalam hati. Dan kita ketika mengeluarkan kalimat-kalimat seperti yang Bunda Liza bilang, aturlah kalimatnya dengan bahasa-bahasa yang santun. Betul. Jadi walaupun kejujuran terasa menyakitkan, kita harus tetap jujur, karena jujur lebih baik daripada tidak jujur. Benar. Saya ikut ada kesimpulan gitu. Oh, iya. Dong, Betul. Sekali ya Bunda ya. Betul. Jujur lebih baik daripada tidak jujur. Bunda Lisa, boleh pimpin doa ya Bunda ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma antal azizul akbar ya Allah. Engkau yang maha mulia lagi maha besar. Dan sesungguhnya aku adalah hamba yang lemah dan dhaif. Maka mudahkanlah urusan kami ya Allah. Jagalah lisan kami daripada menyakiti hati orang lain. Jagalah perilaku kami dalam menyakiti orang lain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bunda Lisa, terima kasih Bunda Nada, terima kasih Arohim, terima kasih Bunda yang ada di studio, terima kasih juga buat Bunda yang ada di rumah. Kalau mau langsung datang ke studio dan nonton langsung ke sini ya, DM di Instagram atau email kita. Insya Allah setiap hari Senin sampai Jumat kita ketemu lagi jam 8 pagi. Jangan galau, jangan baper, karena Islam itu penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.